kita arahkan untuk pemberdayaannya gitu ya, pemberdayaan ekonominya seperti apa. Nah kemarin ini kan terakhir dibagi seperti ini ya. Ya. Jadi yang Jiswaf nanti tugasnya adalah membuat perencanaan, laporan keuangan, catatan keuangan dan laporan kan gitu ya. Yang ekonomi sebagai penyaluran dan penerimaan gitu ya. Nah yang kajian siapa yang ada hadir? Nggak ada, Pak. Nah yang kajian ini fungsi sosialisasi dan edukasi gitu. Yang administrasi umum IT ini fungsi digital fundraisingnya gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk menggerakkan kegiatan pengelolaan Jiswaf ya. Nah nanti seperti apa agendanya? Di sini sebenarnya sudah ada matrik rencana kerja dulu nih. Jadi nanti dari sini akan jelas ya apa yang mau dilakukan gitu ya. Jadi sebelum ke matrik desain, ini kita ke sini dulu, ke rencana kerja dulu. Kalau matrik desain itu kan rencana kerja untuk fundraising, untuk kampanye. Nah kalau yang ini secara keseluruhan dulu, seluruh kegiatan. Ini kelihatan nggak? Sekarang kelihatan nggak? Iya Pak. Nah, jadi kita susun kegiatannya apa aja gitu ya. Mulai dari kegiatan pengumpulan. Jadi ada 4 kegiatan utama berarti. Ada kegiatan pengumpulan, kegiatan penyaluran, sama kegiatan pengendalian, SDM dan umum ya di sini. Ini masuk IT dan sebagainya. Itu di sini. Nah ini contoh gambaran ya kegiatannya. Nanti kalau misalkan dimungkinkan pelaksanaannya tinggal dieksekusi aja, karena ada ini rancangan sudah budget ya. Nah untuk pengumpulan ada kegiatan untuk meningkatkan literasi gitu ya, literasi dan penghimpunan. Di sini diantaranya apa saja penguatan literasi dan pengumpulan teh. Ada kegiatan iklan media gitu ya, terus seminar, kajian, ada kegiatan gerai zakat, misalkan kita buka ini ya, booth gitu ya, pameran atau stand apa aja. Terus juga membuat penawaran program melalui perusahaan gitu, ke perusahaan-perusahaan ya, juga bisa melakukan canceling infak. Canceling itu bisa digital, bisa yang manual, canceling berupa canceling atau canceling yang digital. Jadi bisa dua ini canceling. Kencang Imawati. Nah ini ada digital fundraising juga. Kalau digital fundraising ada crowdfunding ya, sama kegiatan media sosial. Nah, terus melakukan pelaporan ya, data muzaki sama buat pelaporan. Ini yang kegiatan pengumpulan. Nah untuk kegiatan penyalurannya ya, misalkan menyiapkan agenda untuk penyaluran di bidang pendidikan, misalkan apa gitu ya, misalkan mau bikin kegiatan pendidikan buat anak-anak yatim gitu misalkan. Nah, nanti kita kasih pendidikan yang
penguatan pada soft skill gitu. Jadi di panti gitu, panti asuhan, anak-anaknya kita bawa ke kebun gitu, dilatih di sana. Atau juga buat beasiswa gitu ya, beasiswa eh, kuliah misalkan atau apa. Nah kesehatannya, misalkan kita mau bikin apotek filantropi, jadi kita menyediakan obat tapi subsidi gitu, subsidi dari dana zakat infak gitu. Jadi kalau misalkan obat di apotek 10.000, misalkan kita bisa menyediakan yang lebih murah gitu, karena disubsidi oleh ini Zakat. zakat. Nah terus di ekonominya pinjaman kolhasa misalkan, tapi untuk usaha ya. Dan ini sudah ada mekanismenya. Nah nanti biar nyambung dengan kegiatan yang bidang ekonomi mah, nanti di sini dulu fokusnya misalkan. Jadi kita menggalang dana, tapi nanti untuk pinjaman usaha, untuk pinjaman modal usaha. Nah nanti mekanismenya sudah ada, mekanisme kelulusan, formulirnya gitu ya. Nah ini contohnya. Gimana ya? Nah ini sudah ada nih penilaian formulir komitmen, formulir penilaian pembiayaan gitu, asesmen lah. Jadi buat survei yang pinjam teh bisa sesuai ini enggak, standar gitu ya, standar kelayakan buat pinjam modal. Nah ini sudah ada juga alat-alatnya, jadi nanti bisa tinggal diimplementasi sih. Nah itu terkait tadi penyaluran ya. Jadi misalkan biar nyambung dengan ekonomi, fokus di sini gitu. Jadi nanti ekonomi jalan, yang bagian ekonominya dimulai dengan di sini gitu, pinjaman korelasi. Jadi kita mengelola zakat untuk apa? Untuk membantu modal usaha gitu. Untuk bantu modal usaha. Nah, yang minjem deh nanti selain ya pokoknya harus ada pembinaan dari kita, harus ada pendampingan. Nah itu bedanya di situ. Nah terus kemudian juga ini melakukan pengukuran nanti hasilnya, yang penyalurannya. Jadi bukan sekedar pinjamkeun ngumpul gitu. Nah yang udah dipinjam teh kira-kira jadi kumaha perubahannya. Nah itu harus sampai ke sana. Nah terus ada bidang pengendalian yang ketiga. Nah bidang yang pengendalian teh ini terkait tadi laporan gitu ya. Bikin standar ya, standar pengelolaan gitu. Pokoknya mah harus sesuai dengan aturan ya. Nah ini di pengendalian. Kalau di administrasi umum ini berarti terkait SDM ya, pengadaan SDM, terus kemudian peningkatan SDM ya, termasuk sarana dan prasarana gitu. Nanti ketika misalkan pengolahan zakat ini perlu apa saja gitu ya, peralatan, kwitansi dan sebagainya, itu di sini ya, di SDM administrasi umum. Nah jadi pengolahan zakat itu bisa melalui 4 program, minimal 4 program ini. Kebayang nggak ini? Jelas nih. Jelas Pak. Jadi kegiatan itu nanti akan ketahuan. Untuk pengumpulan berarti ada kegiatan iklan gitu ya, seminar gitu kan, ada program counseling, penawaran proposal gitu ke perusahaan
Ini saya kasih contoh nih. Nah, ini aktivitas pengumpulan. Ya, kalau ini berarti digital gitu ya. Bisa melalui aplikasi crowdfunding, melalui QRIS gitu ya, atau media sosial gitu. Nah, atau melalui layanan langsung. Ya. Nah, ini aktivitas untuk zakat itu. Ini contoh-contohnya lah kegiatan. Nah, ini misalkan dengan perusahaan gitu ya. Nanti kita bisa koordinasi gitu ya dengan perusahaan. Nanti bisa pakai atas nama Basnas, jadi aman gitu ya di lapangan. Nah, kemudian ya itu contoh-contohnya lah ya, misalkan yang bisa dilakukan. Itu pengumpulan. Nah, penyalurannya tadi misalkan fokus ke pendidikan dan misalkan beasiswa sama ini modal usaha. Itu mahasiswa kan enak udah mulai kan ya dorong entrepreneur ya. Entar suka ada lomba kan gitu. Nah, bisa dari sini. Jadi nggak usah nunggu lomba heula. Langsung ke sini. Nah, tapi nanti ada prosesnya gitu. Nah, prosesnya kayak yang tadi. Jadi ada prosedurnya juga. Yang diantaranya buat penilaian kelayakan usahanya nanti. Jadi sudah ada ya. Tinggal di ini saja, diimplementasi. Kenapa perlu ini? Supaya penjamin yang usaha nanti beneran gitu. Untuk nyoba-nyoba. Tapi kalau dia belum pernah punya usaha, nah berarti dibantu dulu. Harus dibantu punya gagasan, punya bisnis plan lah, punya bisnis plannya yang matang. Nah, kalau sudah matang bisnis plannya, nanti diuji dengan yang tadi, form tadi. Gitu. Nah, gimana? Jelas nggak ininya, gambarannya untuk aktivitas pengelolaan zakat. Jadi ada berapa program tadi? 4 Kan ada pengumpulan ya, pengumpulan, penyaluran, pengondisian, pengendalian pengendalian, dan sama SDM, administrasi. dan nah, jadi nanti yang ngurus surat nama di bagian SDM Ofisi Umum. Terus yang ngurus perencanaan, pelaporan, pencatatan di pengendalian. Terus yang ngurus penyalurannya nanti survei siapa yang mau dikasih modal usaha terus atau mau dikasih beasiswa, itu dia penyaluran. Nah, terus yang bidang pengumpulan itu buat kampanyenya. Nah, baru di matrik desain itu di sini di bidang satu di ini mana tadi teh udah ada link ya. Nah, yang ini coba apa yang sudah dirancang untuk kampanye. Ini mah baru ini sih Pak, kayak bikin rancangan buat bikin poster sama video aja sih Pak. Ya. Nah, itu kan kalau di program berarti masuk kegiatan apa coba? Kalau di program itu kegiatan pengumpulan Pak, Di program pengumpulan kegiatannya di media sosial, sama media sosial. iklan media sosial. Iklan juga ya. Kegiatan iklan itu hanya di medsos saja yang sudah dibuat ya. Iya Pak, baru di situ aja. Ya. Berarti di media sosial aja gitu ya. Nah, coba kita cek yang pertama apa nih? Target tujuan dakwahnya mengenal Jiswaf. Intinya dosen, mahasiswa dan masyarakat. Targetnya dosen UMB ya, masyarakat umum di sosial media. Terus kontennya ini ya, Jiswaf itu apa? Nah, ini teh jadwal untuk tahapan konten. Misalkan persiapan, kalau persiapan berarti apa saja?
kayak nyiapin buat barang-barang. materi pak, yang bikin konsepnya. konsepan materi. Iya, sama art Ya. digitalnya. Berarti kan udah paham nih sih ininya mah ya. Ya Iya. pak. Oke, ya udah ini kayak gini. Tinggal nanti disesuaikan dengan kegiatan yang lain. Yang ini. Atau untuk kegiatan ini dulu nih. Untuk program satu-satu ya kita bahas ya. Yang pengumpulan, yang kegiatan pengumpulan. Itu namanya program ya. Program pengumpulan. Meningkatkan literasi berarti dengan iklan, seminar tadi kan diantaranya media sosial juga ya. Media sosial itu apakah iklan tujuannya kayak apa? Media sosial mah kan medianya ya. Iya. Nah apakah di sana tuh mau iklan, mau seminar, mau kajian gitu? Ininya apa? Apa namanya? Aktivitasnya itu sesuaikan dengan kegiatannya juga. Nah kalau media sosial di sini ini karena terkait digital fundraising, berarti media sosial di sini mah penghimpunan. Jadi yang pakai iklannya pernah lihat kan Iya pak. iklan yang di IG gitu ya, Ya jadi ngajak. ada donasi kan itu. Karena ini masuknya apa, digital fundraising. Nah tapi kalau di kegiatannya untuk apa tadi edukasi, berarti masuknya di kegiatan yang pertama, yang ini peningkatan literasi. Paham nggak? Paham. Gitu. Jadi untuk kegiatan pengumpulan ada 4 kegiatan gitu ya. 1 meningkatkan literasi, 2 digital fundraising, yang ketiga database Mujaki sebenarnya ini ya. Yang keempat laporan hasil pengumpulannya. Jumlahnya gitu pak. Ya kayak tadi yang yang di web. Iya. Nah ini kayak gini nih bentuknya laporan pengumpulan tapi kan bukan laporan semuanya. Kalau semuanya mah berarti penyaluran berapa gitu. Termasuk penggunaan untuk dana operasional berapa, itu kalau laporan semuanya ya. Tapi kalau laporan pengumpulan saja cukup seperti ini. Oh iya. Jadi ini mah Jadi nggak laporan- ada pengeluaran itu pure Nggak. pemasukan semuanya. Ya. Ini mah hanya apa sih kepijit aja. Jadi hanya pemasukan saja. Nah nanti saya share lagi file ya buat ini rencana kerja ini. Jadi kalau ini kan kegiatannya apa saja ya, terus nanti ditentukan kapan waktunya gitu, ininya kapan. Nah di sini nanti harus ada ini juga, ada daftar, menentukan daftar calon muzaki gitu. Nah terus di sini buat catatan itunya nanti penerimaan, kayaknya yang ini kelihatan nggak? Nah jadi harus dicatat nanti kalau ada yang berdonasi teh pertanggal, mujakinya siapa gitu ya, terus berapa besarannya. Nah ini ada format Excel yang sudah ada rumusnya supaya nanti ini otomatis direkap di sini. Jadi nanti ada rekapitulasi nih per bulannya. Ya. Misalkan untuk zakatnya berapa, untuk infaknya berapa, gitu nanti ada rekapitulasinya di sini. Nah bisa dimulai dari sini kegiatan zakat teh. Untuk kegiatan penyalurannya, nah
Nah untuk kegiatan penyaluran bisa fokus dulu ke ini misalkan apa pendidikan sama ekonomi ya. Gimana, ada diskusi dulu. Berarti bentar. Jadi Pak ini targetnya itu udah langsung terjun gitu ke masyarakat. Ya nanti kan kita sambil ini kan sambil praktek. Praktek ya. Nah jadi Sabtu kita bicara kayak gini, Selasanya bicara kajian. Nah karena kalau sekarang mau masuk dimulai dulu dengan pengolahan zakat, berarti materi juga bagusnya mah materi zakat dulu dituntaskan. Berarti kita nggak mulai dulu dagang gitu Pak. Ya kan seperti obrolan sebelumnya kita mulai di sini dulu kan, dari zakat dulu. Gitu. Dari zakat, sebenarnya zakatnya udah dagang ini teh. Cuman ada gangguan program gitu. Misalkan tadi program beasiswa, program pemberdayaan ekonomi. Nah itu yang didagangkan. Gitu sehingga orang mau terlibat, mau apa? Menjadi donatur. Nah itu sebenarnya berdagang. Nah nanti kalau sudah terkumpul program buat apa sudah berhasil yang zakat, dananya baru buat dagang. Gitu. Siapa yang Korul Hasan tadi? Nah cuman mau bagusnya sih yang dagangnya tadi misalkan mabuk masjid gitu. Jadi kita nanti kasih modal ke mabuk masjid. Misalkan per mabuk masjid berapa gitu ya, target misalkan 5-10 juta misalkan. Nah itu nanti yang kita upayakan lewat kegiatan yang pertama tadi bulan teh gitu. Ini kalau misalkan dalam waktu dekat ini masjidnya yang mana Pak? Atau kalau sudah ada, apakah buat luar masjid boleh ikutan gitu Pak? Masuk luar masjid. Oh, Misalkan, masjidnya sebenarnya masjid udah banyak ya, tapi silahkan nih mau nyari dulu masjidnya ya, atau mau masjid yang sudah ada. Kalau yang Basnas itu ada punya 27 masjid. Atau mau yang itu teh kan yang Jumroh. Oh jemur. Apa? Pemulangan. Karang Pamulang. Itu ada. Mau yang itu atau gimana? Punya usul ada ini. Nah, Yang udah ada aja kayaknya. Hari yang online ini teh monitor nggak? bisa nih ini Pak lagi ngecas HP gitu ya. Biasa di gunung. Ini yang hadir ini nggak? Apa? Keluarkan suaramu. Yang hadir suaranya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas. Jadi gitu. Ya, kita mulai dari zakat dulu kan. Insya Allah. Nah, berarti yang kita dagangkan, nah gitu ya. Jadi sebenarnya sama dagang zakat oke. Full marketing Bu. Dagangnya adalah itu dagang program beasiswa gitu. Dagang program modal usaha. Berarti kita kayak apa sih namanya? Mempromosin beasiswa orang lain gitu. Ya pokoknya mah kita mau ngasih beasiswa gitu. Berapa per orang? Misalkan per orang mau kita kasih 3 juta. Nah kita mau berapa orang ngasih beasiswa? Misalkan 10, nanti 30 juta. Nah itu nanti kita buat posternya gitu. Apa program beasiswa misalkan untuk apa 10 orang. Nah gitu kita kasih surat. Nah baru nanti bicara strategi fundraisingnya. Tadi misalkan ada yang lewat perorangan,
produknya. Jadi beasiswa. Yang kedua misalkan bantuan usaha untuk marbot masjid. Sekarang mah banyak kan ya mahasiswa jadi marbot masjidnya. Banyak ya marbot gagal abi Pak. Jadi kemarin kan pas wawancara ternyata banyak yang tinggal di masjid. Kalau nggak di masjid di ini apa pondok-pondok gitu. Jadi banyak pesantren mahasiswa gitu sekarang teh. Ya. Di Gede Bage ada kemarin teh. Di Cileunyi Nah, itu. Di Manisi banyak Pak. di mana sih Banyak. banyak. Nah kan kita bisa bantu yang begitu. Bahkan jadi sekaligus global. Ya bantu marbot masjid juga beasiswa gitu. Gimana mau itu dulu kegiatannya? Boleh mungkin nanti detailnya alur berapa daftar beasiswanya seperti apa mungkin biasanya gitu. Baru tinggal nanti membuat desain produk. Tapi kalau menurut saya mah mending kene ke marbot masjid dulu deh Pak, fokusnya Pak. Satu dulu. Nanti Jadi kita maksimalin di marbot masjid dulu. Ketika marbot masjid udah sesuai dengan tujuan Pak, pemberdayaan masjid. Jadi nyatu gitu kan. Kalau misalnya nanti kalau harus ada beasiswa untuk mahasiswa nanti teh programnya beda lagi gitu, nggak bisa unggul. Mending kita satu aja tapi bisa bisa matang banget gitu Pak. ya ini sama dengan kita diskusi tadi. Ini mau dagang berapa produk gitu. Nah, kalau mau satu dulu, nah berarti kita pilih satu. Atau mau jualan 5 produk gitu. Bisa gitu ini teh. Ini tadi. Soalnya tergantung ini nantinya siapa yang akan menjadi Target. sasaran donaturnya. Gitu. So, mau satu dulu bisa. Jadi kita fokus aja pemberdayaan marbot masjid. Nah, jadi nanti yang ditawarkan ke donatur adalah bantuan modal usaha marbot masjid. Itu nanti kita ini kan. Apa tuh ya nanti narasinya? Kenapa harus bantu mereka? Gitu ya. Bagaimana? So, gimana teman-teman mungkin? Kalau menurut saya masih bisa dua juga Pak. Jadi ada yang buat pemberdayaan marbot masjid sama yang buat apa pinjaman koridor itu bisa berjalan dua kalau misalnya. Marbot. Nah, ya kan itu pinjaman buat pembuat pinjaman sama buat edukasi pendidikan itu. Ya. Beasiswa. Kalau saya tadinya gini, kalau misalkan sekalian sama beasiswa itu bisa buat ini juga, buat apa yang lagi harus aktif gitu. Jadi buat kalian gitunya, jadi bisa dari situ. Bener sih kalau misalkan kayak buat kita ada apa ya namanya, kalau di IG mah followers mungkin ya. Ya salah satunya dari menarik perhatian mahasiswanya dengan cara itu beasiswa gitu. Nah kan nggak jarang juga yang banyak yang daftar gitu, pasti banyak lah yang daftar mah, apalagi kalau udah uang tunai gitu. Nah suka banyak yang daftar. Jadi buat mahasiswa, nah atau jadi bisa juga dipakai buat ini pengurus yang aktif di sini, beasiswa teh. Nah jadi sambil juga ngurusin marbot masjidnya gitu. Jadi marbot masjidnya kaurus, yang aktifnya juga kaurus gitu, dan dengan zakat itu, karena itu bisa buat itu gitu. Meskipun ada hak amil juga, hak amil teh dana operasional gitu. Itu nanti otomatis itu mah dari setiap penghimpunan ya. Kalau bentuknya infak itu sampai 20% maksimalnya gitu. Kalau untuk zakat itu 12,5%. Jadi kalau kita menghimpun zakat nanti ada dana operasionalnya atau hak amilnya itu 12,5%. Tapi kalau mengelola infak ya itu bisa 20% ininya dana operasional. Nah itu juga
ada ya, tapi juga kalau misalkan disiapkan program beasiswa jadi ada ini juga apa, ada nilai manfaat buat yang aktifnya juga gitu, bisa gitu menurut saya. beasiswa program masjid. Jadi bisa dibuat dalam satu poster juga bisa, misalkan apa program pemberdayaan apa, sebenarnya jarang juga aja dalam marbot mahasiswa sebagai marbotnya. Banyak di Bener sih Pak, ini. Hasan ada 3 di masjid itu. Banyak sebenarnya Pak kalau diulik Pak. Karena kalian Sama. mahasiswa ya, artinya ini teh kan gerakan peduli sesama. Gerakan perlawanan UKT gitu. aliansi mahasiswa Apa bisa bikin program khusus gitu, misalnya program pemberdayaan mahasiswa marbot masjid gitu. Nah nanti ada 2 bentuknya, ada bentuk beasiswa, bantuan beasiswa gitu, yang keduanya bantuan pinjaman modal usaha. Nah nanti tinggal disebar siapa, jadi dosen OG bisa terlibat, terus mahasiswa lain juga kan bisa saling bantu lah sesama mahasiswa gitu. Nah nanti disalurkan lah tadi, ada yang buat mahasiswa gitu ya, juga ada buat marbot mesin, atau pas marbotnya juga mahasiswa, nah jadi kan pas tuh. berarti kok yang mahasiswa ya kalau status dia masih mahasiswa, Kalau yang apa, kalau buat mahasiswa Ya iyalah, iyalah kan beasiswa untuk Iyalah. mahasiswa. Besi. gimana mau gitu? salah satu program beasiswanya Pak, Ya boleh ada lagi itu teh sudah ada 2 program penyaluran sebetulnya mah, program pendidikan dan ekonomi. Mungkin yang di itu Pak mau ada kata-kata dulu yang di virtual. kata-kata hari Kata-kata ini hari ini. kata-kata Ya, sok. hari Semangat. ini makasih mumpung Apa sih kata-kata apa sih? Enggak bisa ada yang mau Anggap nanggap. Berkata-kata. Sudah jangan mana. Aing berarti enggak si Juha ya. Gak ada suaranya ya. sisa. aduh di santai di gunung nyari stop kontak susah banget ya. Tata ngomong. Pak Hari. Sok siapa yang mau ini ada? Harus tanya satu-satu ya Pak. Yang lagi online ya sok. Tanya satu-satu tertekan yang ada juga Nggak tertekan. Davin ya. Bang Bro. Ini juga kalau kayak gini lebih efektif sih daripada kita merekrut OB dari luar ya. OB dong. kayak gitu Yang katanya udah sepuh gitu Pak. Jadi Udah sepuh. beasiswa buat kayak buat pemberdayaan. Isan nggak bisa katanya Kalau OB mah ini jadi mahasiswa juga bisa Pak. Jadi lebih sulit. Sinyal habis. Buat banyak. Hmm. Jadi berharap beasiswa itu juga Di satu paket gitu ya. ya kayak gitu. Epi. Yang lainnya gimana sih? Ada yang menghilang sih di Anggi. Anggi online. Anggi Online ya. Anggi Mangga. mat eta si Anggi tanyakan mat Eta Isan. Juga lagi datang tanya. Beasiswa mahasiswa gitu ya. Ya. Mangga hari ini Kodrol Hasan teh berarti Pak gak dibalikin atau gimana? Dibalikin, cuman nggak ada tuntutan. Gak ada bunga. biaya lain-lain.
rajin maksudnya gitu. please lah ntar aja kalau udah masuk kuliah Si Cindy baru bahas. keluar Katanya lagi di pasar apa? lagi belanja. Gini lagi nyabutin daun tulang. Nah ini berarti programnya ya. Berarti harus didesain lagi programnya pak. Di apanya? Program itu pemberdayaan Mahasiswa mahasiswa yang jadi marbot. yang menjadi marbot mahasiswa yang marbot mahasiswa. Apa sih? Udah pemberdayaan masih Oh, bener. nya. Bertahap tuh. Ada lagi nggak atau program yang lain ya? Cukup itu aja. Yang di kesehatan mau nggak? Siapa tahu ada yang mau bikin obat Stunting. baru gitu. Donat gitu. Jadi penyaluran zakat Kesehatan. itu di 5 program: pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, sama advokasi dakwah. Berarti yang ini baru 2 tuh ya pak. Advokasi dakwah sama pendidikan. Ekonomi sama pendidikan. Ekonomi sama pendidikan. Kalau advokasi dakwah apa itu pak? Misalkan itu kan kasih guru ngaji gitu, santunan buat guru ngaji, pelatihan buat guru ngaji, bisa. Sebenarnya itu bagus juga pak. Yang guru ngaji kan itu dengan tujuan awal kita teh apa? Ya, Masanya siapa? Ya banyak. jadi di masjidnya marbot dan guru ngaji gitu. Kalau gitu gimana pak? Bisa, so. Pengalaman ada 5 aja. Jadi itu maksudnya ke agama. Agama gitu. Kesehatan kemana? Kesehatannya Stunting. P34 Ya. kesehatannya mau juga atau nanti dulu gitu ya. Nanti dulu sih Pak, belum ada kepikiran. Can SDM na kesehatan. Kepikiran. Ya, berarti 3 program dulu udah bagus tuh. Satu program beasiswa, beasiswa pendidikan. terus pinjaman modal usaha, sama santunan guru ngaji. Ya, Kalau yang sosial itu apa sih pak? sosial Kayak kegiatannya kayak apa pak? yang bencana, terus bantuan hidup dasar kayak kebutuhan makanan gitu. Sembako. Kayak Basnas tuh yang 700 kilo per bulan. Nah itu bantuan hidup dasar. Sosmed teh gitu harusnya. Jadi iklan beras itu mah rutin gitu. Biasanya fakir nanti. Nah ini nanti kalau udah selesai di sini, nanti kita mendalami regulasi penyaluran zakat. Jadi siapa yang disebut asnaf teh, kategorinya apa, yang sejenis dengan kategori itu siapa gitu. Ya misalkan yang fakir. Nah lansia itu teh masuk ke fakir. Lansia kan nggak ada asnafnya lansia. Udah ada pemasukan lagi. Nah tapi lansia itu masuknya ke fakir karena dia sudah tidak bisa menghasilkan pekerjaan. Nah yang lansia, yang fakir begitu. Nah saya jelaskan dulu. Jadi penyaluran zakat itu ada 2 jenis. Ada distributif dan pendayagunaan. Kalau distributif itu yang konsumtif, tadi santunan makan gitu ya. Ada yang pendayagunaan. Kalau pendayagunaan itu yang produktif, modal usaha contohnya. Nah kalau yang fakir itu teh harus selesai dulu bantuan distributifnya. Jadi kebutuhan hidup dasarnya harus selesai dulu. Jadi syarat untuk bisa pendayagunaan itu teh hidup dasarnya sudah selesai. Atau misalkan yang lansia kayak tadi, itu kalau lansia mah berarti nggak bisa diberdayakan. Jadi itu mah karena kondisi maka dia harus bantuannya distributif, konsumtif. Jadi itu mah santunan itu makan gitu, Sembako. ngasih paket sembako sabulanan gitu.
itu yang buat fakir lansia misalkan. Nah yang gitu-gitu tuh nanti ada ininya, ada regulasinya juga. Nah, jadi tidak ini asal pilih fakir miskin gitu ya. Termasuk yang kena bencana alam tuh, padahal orang kaya tadi nak, tapi karena bencana alam, hartanya habis. gempa, retak, tanah pergeseran, hancur tuh, masuk fakir. Jadi bisa dibantu langsung. Betul. Ya, berarti kita mau mana dulu nih tiga Tiga ya. dulu aja berarti Pak. Jadi pendidikan, ekonomi dan advokasi dakwah ya, dakwah agama. Nah ini kita Apa sudah sih, Ha? menentukan Haji baca. penyalurannya ya. Nah nanti berarti masuk ke program ini pengumpulan. Nah di pengumpulan berarti ada beberapa kegiatan. Kok gitu sih? Misalkan meningkatkan literasi ya, bikin iklan. Nah berarti iklan teh tentang tadi teh Mana keluar nggak boleh. bikin apa Untuk klik. Nah, iklan malah di back. 3 produk tadi gitu. Itu mah bisa di satu poster gitu ya. Misalkan berarti kalau bikin satu poster, bikin satu aksi gitu. Yang atas. Satu tema besar. Misalkan aksi peduli sesama mahasiswa gitu ya. Aksi inilah apa gitu ya. Nah, aksi ada 3 bentuk bantuan kayak gitu. Atau juga nanti bikin diskusi di kampus misalkan, undang apa dosen dan mahasiswa, disampaikan kenapa misalkan kita perlu ada bantuan seperti ini, karena banyak ternyata gitu ya mahasiswa yang jadi marbot masjid yang biaya kuliahnya mandiri misalkan. Nah itu perlu kita dorong gitu, kita bantu melalui kegiatan sedekah. Sebelumnya juga dibahas dulu kenapa harus sedekah, manfaat sedekah. Nah, itu bisa lewat kegiatan seminar, kajian. Nah kajiannya bisa webinar, bisa juga bikin Seminar. ini apa kayak podcast. Jadi direkam, nanti disebar via media sosial. Gimana sampai sini? Kak Bayang? Bayang sih Pak. Nah, ini sudah progres nih. Progresnya teh gini. Nanti untuk zakat sudah menentukan bentuk penyaluran. Tadi kan 3 ya, pendidikan, ekonomi dan advokasi dakwah. Nah kemudian untuk strategi pengumpulannya, bikin iklan tadi ya, berarti bikin poster. Poster berarti ada copywritingnya gitu ya. Nah terus bisa juga bikin kajian, diskusi, seminar. Seminar bisa webinar, bisa di Kariung di kampus gitu, bikin event, atau bisa juga podcast bentuknya. Jadi direkam, nanti direkam kemudian disebar. Jakat close the door. Nah ini di pengumpulan ya. Nah kemudian di pengendalian nanti ada catatannya. Nah ini juga sudah ada form catatannya nih, sudah disiapkan. Nah ini ya, nanti tinggal apa, Masukin. setiap tanggal gitu ya, siapa muzakinya, nomor kontaknya, kemudian akunnya apa gitu ya, sehingga nanti direkap itu ininya, hasil pencatatannya atau hasil kegiatannya dicatat, pengumpulannya. Termasuk nanti juga mencatat laporan penyaluran. Nanti udah sama penyaluran belum ya? Oh belum berarti. Nanti ada yang penyaluran udah ada sudah. Jadi udah ketahuan ininya apa, berapa
berapa penghimpunan, berapa penggunaannya, berapa dana zakat, berapa dana infak, itu tuh harus dipisah catatannya. Berapa dana zakat berapa, infak berapa. Kenapa harus dipisah? Karena ada perlakuan pada penggunaan biaya operasional yang berbeda. Kalau zakat kan tadi 12,5%, kalau infak bisa 20%. Nah, sehingga harus dipilah berapa pendapatan zakat, berapa pendapatan dari infak gitu. Sehingga nanti biaya operasionalnya dihitung berbeda dari masing-masing. Nah, jadi ada catatannya sendiri nanti, ya, ada akuntansinya. Kalau itu teh Pak, dasarannya 20% sama 12% teh dari zakat sama infak teh apa sih? Ada hadisnya atau apanya Pak? Itu kesepakatan ulama, Oh, kesepakatan lama. nggak disebutkan di hadis mah. Cuman kan hadis menyebutkan kayak asnaf ada 8. Nah, berarti dipahami nanti oh dibagi 8 gitu. Berarti kan 1/8. Nah, 1/8 itu 12,5% gitu. Dan amil di situ kan masuk dalam satu pos asnaf kan. Nah, maka amil G 12% gitu, 1/8. Nah, itu pemahaman dari zakat. Nah, kalau di infak itu kan lepas dari asnaf, tidak terikat ke 8 asnaf infak mah. Nah, tapi di sana juga jadi kesepakatan bahwa maksimalnya adalah 20%. Seperti wakaf juga disepakati maksimalnya 10%. Tapi kalau wakaf mah lebih berat sebetulnya, karena wakaf mah ngambil 10% teh dari nilai manfaat. Jadi kalau misalkan ada yang wakaf ruko ya dipakai bisnis, wakaf produktif ceritanya. Nah, kalau rukonya sudah punya penghasilan, nah 10% itu dari penghasilan itu, bukan dari wakaf rukonya. Nah, cuma wakaf ya. Kalau zakat mah dari pas nerima. Kalau sedekah juga sama berarti kayak infak Pak. Ya, sama. Cuman kan sedekah mah bisa barang. Gitu. Nah, kalau semisal sedekah itu kayak barang gitu, berarti kalau potongannya gimana Pak untuk operasional atau enggak ada biasanya? Tergantung ya, kalau sedekahna atau infakna terikat itu semua tidak ada. Tidak ada. Nah, biasanya kalau yang barang terus terikat. Misalkan saya mau sedekah sepatu, tapi untuk si mahasiswa A gitu, yang marbot. Nah, itu tuh nggak ada hak amilnya, tapi bisa dimintakan ujrohnya. Ujroh teh dana operasional kayak kurban. Kurban harga sapinya 20 juta, tapi untuk operasional, penyembelihan dan lain-lainnya, 1,5 juta. panitia bisa minta lagi gitu. Itu yang infak terikat. Yang barang itu kalau infak terikat begitu. Tapi kalau tidak terikat, terikatnya artinya sudah ada ininya ya, penerimanya gitu. Jadi sudah ditujukan infak nanti. Itu infak terikat. Nah, kalau yang tidak terikat, ya bisa ini dari barangnya. Misalkan kalau dia sedekah Baju gitu. baju misalkan, berarti berapa ininya gitu ya, atau diuangkan gitu ya. Tapi kalau di motor misalkan ya kan bisa dicopot warna unggul. Dijual. Ya, tergantung nanti pemanfaatannya. Cuma nanti tergantung situasi sekali di lapangannya. Kalau semisal kayak motor gitu ya disodakohin, disodakohkan, terus si motornya itu dipakai untuk operasional amil gitu, itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Wakaf ya Pak ini. Ya, sedekah. Sedekah. Banyak banget duitnya. Kan amil juga ini mustahik. Betul. Nah, cuman untuk supaya tidak membingungkan di auditor, maka biasanya itu diikrarkan sedekahnya buat
operasional. Jadi ada sedekah operasional, ada sedekah yang umum. Kayak di Basnas dibuka itu ada infak operasional. Nah itu infak yang khusus buat kegiatan amil. Gitu ya. Cuma kebayang udah. Bayang. Nah sekarang mah siapa tuh yang angkat tangan? Selfie. Ya. Merasa terpanggil. Nanti isinya Bagus nih. Tadi remote TV mana ya? Buat volume. Di sebelah bapak pak di meja. Kan diambil. Itu Pak di Di meja. meja laptop. Dekat laptop. Nah kedengarannya kecil tadi. Ulang Nah, pi. bagus ya. Ini apa? Sekarang gimana teknis pencatatan? Berarti ini udah masuk ke program yang ketiga ya, apa? Ya program pengendalian ya. Nah ini kan tadi penyaluran dan pengumpulan. Nah sekarang pengendalian. Gimana untuk pencatatan? Pertama, makanya kadang Basna atau lembaga-lembaga zakat sekarang teh bikin rekening banyak. Gitu. Jadi kalau yang bentuknya umum ya, crowdfunding yang dipublish gitu, bikin poster. Nah, itu biasanya dibuat khusus ininya, rekeningnya. Yang zakat ke nomor yang ini, infak ke nomor yang ini. Gitu biasanya. Nah, itu kalau menggunakan transfer. Nah, sehingga kita mengklaim ya meskipun kita belum tentu pasti ya, tapi kita mengklaim ketika ada dana zakat masuk ke rekening, ada uang masuk ke rekening zakat, maka itu diklaim sebagai zakat. Kalau ada masuknya ke rekening infak, berarti diklaim sebagai rekening infak. Nah itu kalau misalkan kita membuka pengumuman gitu ya. Tapi kalau misalkan diterima langsung kan bisa komunikasi itu ya. Misalkan saya berzakat, nah kan harus tahu juga zakat apa, zakat mal, zakat penghasilan gitu ya, atau zakat perdagangan. Nah biasanya kalau komunikasi lebih gampang. Tapi kalau misalkan dipublish pakai ini Transfer. ditransfer atau lewat QRIS, nah itu tadi biasanya dibuatkan begitu. Yang infak rekeningnya yang ini, yang zakat yang ini. Gitu ya, Evi ya. Iya Pak, makasih. Berarti ada kemungkinan kita juga bikin beberapa rekening atau Pak? Iya, nanti apa bisa banyak, ya minimal 2, zakat dan infak. Kalau bikin rekening gitu Pak, kalau ke bank itu nambah pakai nama lembaga itu gimana? Ya, harus lembaga. Lembaga ya. Terus berarti harus ada apa? Identitas lembaganya juga menurut? Nah, makanya nanti pakai Basnas. Pakai Basnas. Kalau nggak pakai Basnas, Itcon aja Pak Yudi itu kemarin baru di assessment. Mau bikin live. Pak Yudi Haryadi Ya. kemarin baru di assessment. Oh diuji dulu, diujinya ke Basnas RI, Basnas Jawa Barat, sama Basnas Kota Bandung. Kalau mau ini. Berarti kita pakai nama Basnas nih. Iya, itu lebih leluasa kita enak. Mainan ya. Kalau misalkan pakai crowdfunding yang menjadikan, nah itu lebih aman lagi itu mah. Jadi itu mah kan lebih ini apa? Sudah langsung tercatat di programnya kan. Nah nanti kita bisa gunakan itu. Jadi sudah tahu yang masuk ke situ tuh pasti infak misalkan. Infaknya buat program apa gitu. Nah malah bisa gitu. Tinggal nanti di pencatatannya. Nah ini makanya nanti dipisah seperti ini. Ini kelihatan nggak? Jadi rekapitulasinya itu seperti ini. Zakat
dipisah, ada zakat mal entitas dan zakat mal individu. Zakat mal entitas itu yang perusahaan atau lembaga badan gitu ya. Kalau zakat mal individu berarti yang perorangan. Jadi zakat mal juga dipisah. Infak, sedekah juga dipisah, yang terikat dan tidak terikat. Nah, terus ada buat hibah, sebenarnya mah hibah, kurban, CSR. Ini teh maksudnya teh ke sini, penerimaan DSKL ini teh. Jadi ada 3 jenis pencatatan. Zakat, infak, dan DSKL. DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya. Terus sodako juga masuk ke SDLKL ya Pak. DSKL. DSKL. Aduh ya Allah. Nanti yang ngambil manajemen zakat siapa? Nanti belajar. Yang cewek Pak. Orang apa Apple yang kita juga bisa ngambil Banyak di kelas ini teh. banyak Pak. Banyak Pak. Udah ada sekitar 10 kemarin 10. 10. Itu teh gimana? Diumumkan? Enggak, ngelis aja di grup. Oh di grup. Ya, yang udah di ACC itu, yang udah di pamer ACC pamer sih pas Aku nggak masuk miskom Pak. bukan diskon kurang nilai lah. Enggak, miskom bisa cuy. Di ACC-nya sama siapa? Waldos. Bisa ngambil. Itu tuh saya mah mikir gini, ruangannya cukup mah kelas mah. iya Kan gabung dengan kelas itu. sok-sokan pengen kumlot tapi nggak bikin kelasnya ya. Tapi kalau sedikit mah mungkin bisa ya. Kalau dulu sempat ada juga cuma 3-4 orang gitu. Terlalu kompak Pak kasih. Kalau sekarang berarti gabung sama semester berapa? Semester 5. 5. Itu angkat ada 27 orang. Ya, ada 7 berarti. Tambah Angkatan 10 encan eta teh encan di ACC. angkatan 21 ya berarti. Dua-dua lah. Oh Dua iya lah, kocak. iya. Lupa kocak. Happy Cindy ikutan kok Pak. Aja nih ikutannya. Kita mau ngikutin alur aja. Mengikuti alur saja. Mumpung ada Pak Arif. Baik belajarnya di sini kan. Jangan Farid. Ya, ini mah ikut langsung praktek di sini. Tuh, langsung praktek. Sunset. Itu kudu teori. Teorina baik ku si Epi ge bejan ka urang gitu. Si Dapin, si Epi, Cindy. Si Dapin. Bisa. Pisan Bisa ngambil. ngambil. Ambil. Kesibukan dikit. Ngambil mah apa? Beda prodinya poho. Udah. Kayak itu orang mah gitu. Udah, gimana ini? Saya kira gitu paling. Tinggal ya kita mulai dari situ dulu gitu. Sedikit-sedikit kita ini dulu. Berarti yang zakat kalau kita masuk ke struktur yang kemarin ya. Nah ini. Nah berarti ini yang divisi apa? Kajian. Kajian bikin kajian tentang tadi zakat untuk pemberdayaan ekonomi, untuk pendidikan gitu. Zakat untuk tadi jadi apa sih? santunan guru ngaji. Nah, misalkan yang bagian diklat kajian ya bikin tadi misalkan pengajian-pengajian yang temanya pemberdayaan itu misalkan pemberdayaan masjid dengan detailnya tadi ke marbot, pemberdayaan modal usaha dan sebagainya. Nah terus nanti bisa bentuknya kajian, seminar gitu ya atau diskusi gitu ya. Nah, penting nggak kita teh gitu ya bikin program begitu teh, kenapa dan harus bagaimana, terus teknisnya bagaimana, gitu pelaksanaannya. SKS tuh. Nah itu bisa dibuat oleh tim yang kajian. Udah mangkes di ACC. Nah nanti digital fundraisingnya bisa direkam, divideokan, dibuat konten-konten gitu yang digitalnya. Berarti siapa tadi kalau yang kajian berarti Isan sama Sania ya. KS. Nah Isan sama Sania bisa bikin kajian-kajian tentang yang tadi ya.
Nah, bagaimana zakat, infak ini bisa memberdayakan mahasiswa, bisa memberdayakan marbot masjid dengan bantuan modal usaha, terus memberikan santunan guru ngaji. Nah, terus yang digital fundraising berarti jual sama Alvin. Hah? Alvin. Nah, bikin konten-kontennya gitu. Itu mah semua hoy nanti ya Pak. Ya, Barang. Mesti aja sih. cuma nanti dikoordinir kan di jual ya. Misalkan bikin posternya, deskripsinya dan sebagainya. Kurang can bikin belum Isan apa? Isan bayar silahkan. tapi belum dikasih Izin Pak, Ya. mau nanya, Jadi Itu yang kajian tadi Nilai PKU. itu lebih bentuk yang seperti gimana Pak ya kajiannya? bisa webinar di online gitu, kita undang umum gitu nya, atau kita mau ngundang di kampus gitu mahasiswa dan dosen, atau mau di masjid gitu boleh kayak gitu. Tapi nanti materinya tetap dibahas sama Bapak dulu gitu kan ya, biar menyesuaikan. Ya kalau ini mah kan ya harus sesuai dengan tujuan kita ininya nanti kan kita menyelenggarakan kajiannya teh supaya nanti orang-orang memiliki kesadaran berzakat ya minimal dengan mensupport program-program tadi kan gitu. 3,3. Maka nanti kalau kajian juga bagusnya tuh ada ininya, ada tornya, ya ada ininya apa? Ya ada. Kalau dengan narasumber juga harus ada briefing dulu gitu dari narasumber. Jadi narasumbernya teh harus tahu nih kajiannya teh bukan sekedar namun artis manggung hunkul gitu ya, bukan show hunkul gitu. Tapi ini dalam rangka membangkitkan kesadaran. Nah gitu. Jadi kajiannya bisa dikemas. Jadi bisa diskusi juga bisa. Itu ya. Nah, berarti nanti yang itu Isan ya? Tertangkap Isan. Iya Pak. Siap-siap insya Allah. Nah, terus nanti yang apa? Tim digital fundraising membuat konten-kontennya. Juhal sama Alvin. Kalau ada kajian non digital, direkam didigitalkan gitu. Atau kita buat khusus konten itu ya yang kemarin sudah dibuatnya ya, yang kemarin sudah dibuat matriknya kan. Nah itu bisa diperdetail sekarang, tema itu lebih dispesifikan lagi menuju program tadi. Udah mau asal lagi ya. Nah nanti kalau sudah terkumpul nih dananya, berarti yang tim ekonomi ini fokus nyari siapa ininya yang akan dapat menerimanya, apa termasuk nyeleksi gitu, nyeleksi terus menyesuaikan persyaratan gitu. Nah, ini Pak mungkin nanti kalau di pas pengumpulan ada apa konsumen ya Pak atau mustahik muzaki salah muzaki yang nanya ini teh targetnya siapa kemana itu gimana Pak? Ya kan tadi mahasiswa buat masjid sama guru ngaji berarti. Kalau mau ditanyanya siapa itunya apa mahasiswanya gitu, siapa mau buat masjidnya? Kita jawabnya apa belum ada atau gimana Pak? Jangan, bagusnya harus sudah ada bagusnya mah. Paling sederhana mah misalkan tadi untuk membuat masjid di Karapang jadinya gitu ya. universal. Kalau disebutkan di kecamatan Panjulukan berarti ini apa berbanyak donaturnya daerah sana gitu muzaki. Tergantung nanti makanya tergantung segmennya. Atau kalau di UMB marbot masjid mahasiswa yang menjadi marbot masjid gitu. Mahasiswa UMB yang Menjadi marbot masjid. Iya. Banyak kok dimatiin sih? Apa sih? Enggak. Iya, ini banyak. Banyak Pak.
di Hasan teh dulu ada satu kalau nggak salah di masjid. Ya, kalau nggak salah saya juga pernah ini ya, waktu saya sholatnya di masjid ada yang datang saya teh itu apa tutup Bisa di mana? nanya sini Kecil lagi. nanya apa dia tinggal di masjid tapi pengen usaha bikin teh talang teh bunga talang Telang. Telang. karena dulu waktu dia di pondok sebenarnya pesantren dia bikin bisa gitu. Nah sekarang dia di masjid mau bikin ada tuh yang ke saya nanya tapi saya lupa dah nggak datang dari orang nggak ngomong lagi ya bisa gitu. Misalkan kalau kita masarkan di WMB ininya yang tadi bantuan beasiswa buat mahasiswa UMB yang jadi marbot gitu ya gitu paling Iya. ya Maka Berarti matriks yang tadi lebih perlinci lagi ya. Diperinci. nah ini sebenarnya matrik yang Media dan komunikasi. ini contoh buat standar ya. Nah tinggal tadi didetailkan lebih spesifik lagi gitu. Mungkin nanti minta di share aja Pak. Nanti saya gini aja, saya kasih langsung tulis yang tadi ya, biar ada gambaran. Nanti biar kebayang misinya gitu ya. Ya, Jadi tinggal melanjutkan. Oke, apa lagi ya tuh? Ya. Cukup. Mungkin- Kayaknya mah sakit tuh lagi asal udah jalan dulu. Nanti berkembang. Kayak pencatatan tadi bisa sambil jalan. Berarti sekarang mah targetnya apa? Bikin iklan dulu, ya itu tadi. bikin poster dulu. Tadi yang matrik komunikasinya. Nah yang ini Oke, sabe kudu ngadaguan KIP heula memori iPhone. Karek bisa hubungan deui. itu yang ada dulu aja. Minimal tapi minimal kan VIC-nya jual ada gitu. Oh, minimal ada. Jual. Abu Tapi ya. bikinnya siapa yang bisa? Koordinir. Tidak harus Alvin atau Juhal tapi minimal yang mengagendakan kapan gitunya kan Juhal Ya iPhone pakai. Oh benar. Tenang, ada Epi ya, Pi. Mana euy? Aya. Ada Epi ya, Pi. So asik. Naon cenah? Teu deui jelema na. Asik. Teu nyimak. ya udah gitu ya berarti sudah tergambarnya aktivitas tahu itu heula nama kalau yang program perluasan udah panjang atau udah rutin itu kan program ekonomi udah jalan Iya. gitu udah otomatis tuh jadi udah semua jalan kalau yang pemberdayaan ekonomi jalan yang apa Kodulasan. perluasan Ya, bisa. jadi udah semua tuh udah jalan. Berarti ini udah ya, Pak. Udah. Nah, udah matiin rekamannya. Iya. Sip.